Jangan pergi, ucap Egi. Namun Anissa tidak menggubris akan ucapan tersebut. Dia berbelok arah berjalan menuju pintu keluar. Egi yang melihat hal itu refleks berteriak, "Aku bilang jangan pergi!" Yang sukses membuat langkah kaki Anissa terhenti berdiri terpaku di tempat. Anissa masih berdiri mematung di tempatnya tanpa menoleh ataupun bersuara. "Macan betina, kembalilah," perintah Egi masih dengan nada suara cukup tinggi. Anissa menghembuskan napas pelan sembari membalikkan badan menatap ke arah pria yang terduduk di atas ranjang. "Kenapa harus berteriak segala? Lagian bukannya kamu sendiri yang ingin aku jangan pergi dan kembalilah duduk." Serobot Egi memotong ucapan membuat Anissa kembali menghembuskan napas pelan lagi. Lalu dengan pasrah dia mengubah haluan arah langkah kaki ke arah ranjang dan duduk di kursi kecil sisi ranjang. Anissa melipat kedua tangan di depan seraya memberi tatapan pada lelaki yang malah memalingkan pandangan itu. "Jadi, mulai sekarang aku mengizinkanmu untuk tinggal dan bersedia berbagi kamar. Jadi, kau tidak perlu pergi ke asrama lagi," kata Egi masih dengan pandangan ke arah lain. Terlihat jelas kalau dia sedang gugup. Alis Anissa terangkat sebelah masih meminta kelanjutan lawan berbicara. Terus, akhirnya Egi menoleh menatap netra coklat yang sedang menatapnya. "Terus apa lagi maksudmu?" "Ya, aku meminta penjelasan. Kenapa kau bisa dengan tiba-tiba begini berubah pikiran untuk rela berbagi kamar dan mengizinkan aku tinggal lagi di sini?" Seperkian detik Egi terdiam mencari alasan yang pantas dalam pikirannya. "Agar keluargaku tidak mencurigai hubungan kita. Jika kau pergi dan tinggal di asrama, mereka akan bertanya-tanya padaku. Ingat statusmu yang tertulis di keluarga ini. Jadi, kau harus bertanggung jawab atas statusmu." Mendengar penuturan tersebut, hati Anissa kembali merasakan nyeri berdenyut perih. Dia mendesah berat dan pelan. Ternyata hanya karena alasan ini, dia masih saja belum menerima aku sebagai istrinya. Baiklah, karena bagaimanapun statusku memang sudah menjadi istri si bocah ini sih. "Kau setuju untuk tinggal lagi di sini?" Egi bertanya yang seketika membuyarkan lamunan. Anissa hanya bisa menganggukkan kepala lemah. Baiklah. Hanya itu tanggapanmu?" Tanya Egi lagi masih belum puas akan jawaban tersebut. "Iya, memangnya aku harus jawab apa lagi untuk menanggapi ucapanmu yang memang benar adanya itu?" Kemudian Anissa bangkit dari duduknya. Egi menarik dan mencekal cukup kuat lengan gadis itu sehingga mengurungkan niatan untuk melangkah. "Kau mau kemana lagi? Bukannya aku sudah mengizinkanmu untuk tinggal di kamar ini. Jadi, kenapa kau masih saja ingin pergi?" Hembusan napas panjang Anissa menatap lelaki yang sedang menatapnya tajam itu. "Aku mau mengambil nampan makanan itu, Egi. Ini sudah waktunya kau untuk makan siang. Parno amat sih aku pergi dari sini. Apa jangan-jangan..." Ucapan Anissa terjeda. Sengaja dia merundukkan wajah sampai wajah mereka saling mendekat. Dia tersenyum menggoda sebelum melanjutkan berkata, "Kau sangat menyukaiku sampai tak rela ditinggal olehku." Jantung Egi mulai berpacu sangat cepat lagi, seiring rona merah menghiasi kedua pipinya. Segera dia memalingkan muka ke arah lain seraya melepaskan pegangan di tangan gadis itu. Kau jangan narsis hanya karena izin yang kuberikan. Mana ada aku akan suka pada wanita kasar dan berandalan sepertimu." Terjeda sejenak, Egi melirik gadis tersebut, takut saja Anissa tersinggung lagi akan ucapannya. Lalu dia kembali membuang muka lagi saat tatapannya bertemu. "Mimpi saja kau." Anissa malah sengaja menyodorkan lagi wajahnya di hadapan wajah lelaki itu, lalu memasang senyuman paling manis disertai kedipan sebelah mata untuk melancarkan godaan. "Benarkah kau tidak akan menyukai wanita imut ini?" Egi masih mengalihkan tatapan ke arah lain. Dia sedikit melirik kilas pada wajah gadis yang sangat dekat di hadapan, lalu kembali mengalihkan pandangan ke arah lain. Imut jika dilihat dari lubang sedotan." Seketika Anissa tertawa geli.
Segera dia menutup bibir untuk menahan tawanya agar tidak meledak. Lawakanmu lucu juga. Aku sungguh terhibur. Kemudian Anissa mendegakkan badan dan berbalik ke arah sofa dekat ranjang untuk menyimpan kembali tas gendong dan mengambil nampan makanan. Egy melirik mencuri pandang pada gadis yang sudah berada di ujung sana tengah mengambil nampan. Dasar genit, pandai sekali dia merayu. Lalu dia kembali lagi membuang muka ke arah lain saat Anissa sedang berjalan menuju arahnya. Anissa duduk di kursi kecil tadi sembari memangku nampan. Aku buatkan kamu kimbab nih, dan ada makanan pelengkap lainnya juga sih. Soalnya sejak dari pagi kau terus mengigau ingin makan kimbab. Egy menoleh dan melihat ke atas nampan di pangkuan. Taruh kembali sana, aku tidak menginginkan makanan itu. Yakin nih, gak mau. Padahal kau terus mengigaukan ingin makan ini loh. Kau bilang begini, macan betina, aku ingin kimbab buatanmu. Ingin jus stroberi yang manisnya semanis yang membuatnya. Ledek Anissa memeragakan dengan logat mendayu, membuat Egy yang mendengarnya bergidik merinding. Dia mendelik tajam. Kau tercekat sejenak dan mendesah kasar. Jangan mengada-ngada. Mana mungkin aku akan bersikap memalukan seperti itu. Anissa semakin terkekeh tertawa geli. Akhirnya kau mengaku juga jika kau memang memalukan. Hais, sangat disayangkan aku tidak sempat merekamu saat mengigau begitu. Dasar gila, mana ada aku bersikap kekanakan begitu. Palingan kau hanya ingin memuji diri sendiri karena masakan. Sangkalan Egy masih tak mau mengaku padahal dia sendiri merasa senang saat melihat gadis itu tertawa lepas. Memang susah ya kalau ngomong sama bocah egois sepertimu. Tapi meskipun begitu kau tetap terlihat manis kok, bocah nakalku. Goda Anissa sambil mencolek dagu lancip lelaki itu. Egy menepis jemari tersebut dan membuang muka yang sudah sangat merah padam akibat serangan rayuan sang istri. Dengus dia seiring sudut bibirnya berkedut membentuk senyuman senang. Setelah puas tertawa, Anissa beralih ke nampan. Mau dimakan apa tidak nih kimbabnya? Tanya Anissa menunjuk satu piring penuh kimbab di atas nampan. Tidak, jawab Egy masih teguh menahan keinginan. Yakin nih tidak mau? Tidak. Serius nih, aku tanya sekali lagi deh, siapa tahu berubah pikiran. Mau nggak nih? Tidak dan enggak. Tidak dan enggak itu masih satu paket bocah. Ya sudah kalau kamu tidak mau, biar aku saja yang makan sendiri. Kebetulan aku juga lagi lapar nih. Mending makannya di meja sofa aja deh dan duduk menyila di atas karpet. Pasti akan terasa nikmat. Celotehan Anissa sembari bangkit dari duduknya. Dia melangkah dengan riang membawa nampan tersebut menuju meja sofa dekat ranjang dan meletakkan nampan itu di atas meja. Lalu Anissa mengambil posisi duduk menyila di atas karpet bersender ke sofa. Sengaja dia menghadap ke arah ranjang di mana si Egy berada. Dia bahkan tidak memaksaku untuk makan. Batin Egy menatap sebal pada gadis yang sudah siap-siap makan. Anissa mencomot satu potongan kimbab dan menggigitnya secara slow motion. Enak banget sih masakan buatanku. Pantas saja kamu sampai ngigau-ngigau mau dibuatkan kimbab olehku. Celotehan Anissa disela mengunyah menikmati makanan di mulut. Dan Egy yang melihat hal itu hanya bisa menelan ludah kasar menahan godaan di hadapan yang bikin air liur menetes. Benar-benar penggoda yang handal. Dia sengaja mempermainkanku. Anissa kembali mengambil potongan kedua dan mengacungkan agar terlihat jelas oleh lelaki di ujung sana. Lalu dengan gaya menghayati dia menggigit kimbab tersebut dan menyuapkan. Ini sih TOPBGT banget rasanya. Kalah dong para koki di istana ini dengan masakanku yang lembutnya dan gurihnya meleleh dalam mulut. Egy sudah mengepalkan tangan masih tetap teguh menahan godaan membara itu. Dia mendengus tersenyum miring. Narsis kau kumat lagi. Jangan terlalu tinggi memuji diri sendiri. Kalinya kau mengaca akan sok nanti melihatnya. Tidaklah, aku begini karena emang fakta bukan narsis tahu. Kaunya saja yang iri dan malu untuk mengakui kehebatanku kan? Iya kan?
decak Egi yang tak bisa menyangkal karena memang faktanya begitu. Suara ponsel berbunyi menghentikan obrolan mereka. Anissa merunduk melirik pada saku celana di mana benda pipih itu berdering terselip. Mengganggu kenikmatanku saja, sebal Anissa sembari berdiri merogoh ponsel di saku celana. Lalu dia melihat nama siapa yang tertera di layar. Rika toh. Pasti dia sangat cemas karena aku lupa mengabarinya. Gumam Anissa dan beralih melirik ke arah lelaki yang tampak sedang menatap penasaran. Aku angkat telepon dulu ya, sahabat tercintaku nelpon nih, kata Anissa. Tinggal angkat saja, kenapa kau laporan padaku? Jawab Egi ketus. Kali aja kau penasaran dengan siapa aku telepon, ucap Anissa lalu berjalan melangkah agak menjauh dari sofa membelakangi ranjang. Dia menghadap ke arah kaca balkon untuk mengangkat panggilan telepon tersebut. Terulas senyuman di bibir tipis Egi saat melihat Anissa menjauh dari area sofa. Kalau aku mengambil 1 atau 2 potongan, dia tidak akan curiga kan? Dengan gerakan pelan dan kehati-hatian, Egi turun dari ranjang berjalan mengendap tanpa suara sembari membawa tiang infusan untuk menuju meja sofa yang dimana di sana ada makanan kesukaannya. Mata Egi berbinar penuh nafsu lapar ketika melihat makanan yang siap disantap itu ada di hadapannya sekarang. Dia duduk menyila di atas karpet seperti yang dilakukan Anissa tadi, dan memendekkan tiang infusan agar setara dengan tinggi duduknya. Egi meraih gelas jus dan dia meneguk penuh dahaga cairan jus berwarna merah muda itu lalu beralih mencomot potongan kimbab di piring. Aroma yang menggoda, oceh Egi sambil menggigit menyuapkan ke mulut. Tidak salah dia berkata jika masakannya jauh lebih lezat dari para koki di rumah. Memang benar adanya, bahkan lidahku sudah menjadi candu. Batin Egi mengunyah mencecap rasa yang selama ini lidah dia rindukan dan perut dia inginkan. Meskipun mulut dia masih mengunyah, tangan Egi kembali bergerak hendak mengambil potongan kedua untuk disuapkan. Namun, suara deheman keras dari Anissa membuat gerakan tangan dia terhenti dan terpaku memegang potongan kimbab di atas piring. Dia mendongak melirik ke arah gadis yang sudah melipat lengan di depan dan menatapnya. Ada tikus besar ya di kamar ini, sindir Anissa tersenyum mengejek. Egi menelan makanan yang ada di dalam mulut sekaligus. Sial, kenapa dia harus kembali di saat seperti ini? Batin Egi merasakan malu luar biasa. Namun karena egonya yang angkuh dan terlalu percaya diri, tanpa merasa bersalah ataupun malu lagi, Egi memasang muka tebal seraya kembali melanjutkan gerakannya untuk mencomot potongan kimbab dan menyuapkannya ke mulut. Mana ada tikus di kamarku, yang ada macan betina yang narsis di sini. Anissa duduk di bekas tempatnya tadi dengan saling berhadap-hadapan dengan lelaki tampan di seberang meja. Kau tidak melihatnya ya? Tikus segede gini kau tidak melihatnya? Ya salam, kata Anissa disertai gelengan kepala beberapa kali. Memang ya, kalau kawannya tikus pasti akan berpura-pura tidak tahu. Namun Egi memilih tidak menggubris ucapan tersebut dan malah sibuk menikmati makanan tanpa rasa malu. Dan Anissa yang melihat hal itu, dia kembali menggelengkan kepala beberapa kali. Dasar bocah. Lain di perut, lain di mulut. Bilangnya tidak mau, tapi perutnya mau. Tangan Anissa terulur hendak mengambil 1 potongan kimbab di piring, akan tetapi dengan gerakan cepat dan cekatan Egi menjauhkan piring tersebut dari jangkauan. Hei, seruan Anissa menatap sebal. Kau kan bilang tidak mau, jadi kemarikan, itu punyaku. Tangan dia melambai hendak menggapai piring di ujung sana. Sekarang ini milikku. Egi kembali menggeser untuk menjauhkan. Aku minta 1 potong saja, Egi. Anissa masih mencoba menggapai piring yang dijauhkan tersebut. Tidak mau. Kau pelit sekali sih. Tadi bilangnya tidak mau, sekarang malah diembat. Dasar bobil. Rutuk Anissa hingga beralih meraih gelas air putih lalu meminumnya. Mendengar kata asing di telinga, alis Egi menaut aneh. Apa itu bobil? Bocah labil, cetus Anissa sambil menyeret piring berisi ayam goreng kremes untuk disantap.
Egi akhirnya menarik kembali piring yang sedari tadi dijauhkan ke hadapan. Berasa kau dewasa saja? Sarkas Egi tersenyum mengejek. Memang aku sudah dewasa. Ingat ya, umurmu itu masih di bawah umur dariku 2 tahun. Jelas yang bocah di sini adalah kamu. Sewot Anissa sembari mencocolkan potongan ayam ke sambal lalu menyuapkan ke mulut. Egi meneruskan memakan potongan makanan kesukaannya. Beda 2 tahun saja sudah bangga dan merasa dewasa. Dasar macan betina narsis. Biarin, bodoh. Teresah aku, Bobil. Ketus Anissa yang tidak mau kalah. Ngomong saja belepotan mau dibilang dewasa. Serah aku dong. Lalu terlibatlah perdebatan di antara keduanya selama kegiatan makan siang. Sampai makanan di atas nampan itu tandas habis oleh keduanya.